Hati yang sedang terluka akan bertambah parah ketika membuka media sosial. Pernah nggak lagi capek berjuang untuk sembuh, tapi ketika buka media sosial, hati malah terasa semakin sakit. Tanpa sadar, luka itu sering bereaksi ke arah yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video aku, Desma Kidaina, di The Healer Channel. Hari ini aku mau ajak teman-teman ngobrol tentang satu hal yang sering bikin hati kita tambah sakit ketika sedang dalam proses penyembuhan luka, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Ketika hati sedang rapuh, lalu kita membuka media sosial dan melihat kehidupan orang lain yang seolah penuh tawa, penuh cinta, penuh keberhasilan, hati kita bisa dengan mudah terpicu. Tanpa sadar, kita mulai berkata dalam hati, kenapa hidupku tidak seindah mereka? Kenapa aku merasakan sakit ini, sementara orang lain terlihat bahagia? Dan di titik itu, rasa syukur mulai terkikis. Kita lupa beberapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Nafas yang masih kita hirup, tubuh yang masih sehat, anggota tubuh yang sempurna, rumah tempat kita berteduh, anak-anak yang Allah percayakan kepada kita. Ketika rasa syukur hilang, maka luka akan terasa semakin dalam. Kita merasa jadi manusia paling menderita, padahal sebenarnya Allah sudah begitu banyak memberi kita kebaikan. Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia punya porsinya masing-masing. Apa yang orang lain punya adalah rezekinya, dan apa yang kita miliki, meski terlihat sederhana, adalah rezeki terbaik yang Allah berikan untuk kita. Sadari bahwa media sosial hanyalah potongan kecil kehidupan orang lain, bukan keseluruhan cerita. Kurangi scroll ketika hati sedang rapuh. Bila perlu, ambil jeda dan off sejenak dari media sosial, terutama jika memang tidak ada keperluan penting seperti jualan online atau pekerjaan yang mengharuskan membuka media sosial. Buka media sosial seperlunya saja dan tetapkan tujuan sebelum membuka aplikasi, agar kita tidak hanyut dalam scroll tanpa arah yang akhirnya membuat kita tanpa sengaja melihat postingan orang lain dan merasa hidup mereka lebih bahagia dari hidup kita. Alihkan dengan hal yang lebih menenangkan hati. Tulis syukurmu setiap hari, catat minimal 3 hal kecil yang masih bisa kita syukuri. Misalnya, terima kasih ya Allah atas udara yang aku hirup hari ini. Terima kasih ya Allah atas makanan yang enak hari ini. Terima kasih ya Allah, aku masih bisa menggerakkan tubuh ini. Dekat dengan Allah, isi hati dengan zikrullah, karena hati yang penuh dengan ingatan kepada Allah tidak akan mudah iri pada hidup orang lain. Aku pun pernah terjebak di fase itu. Saat hidupku hancur, aku membuka sosial media dan melihat orang lain tertawa, liburan, pamer kebahagiaan. Hatiku sakit. Aku merasa jadi orang paling malang di dunia, tapi semakin lama aku sadar, itu hanya memperdalam lukaku. Aku tidak bertumbuh, malah makin terpuruk. Percayalah, apa yang terlihat sempurna di media sosial seringkali hanyalah potongan kecil, bukan kenyataan yang utuh. Banyak orang terlihat bahagia, pada hatinya sedang kosong, terlihat harmonis, pada aslinya sering bertengkar. Aku tahu persis rasanya, karena aku pun pernah begitu. Dulu, ketika aku merasa hampa dan tidak cukup, aku mencari cara agar terlihat bahagia. Aku memamerkan momen tertentu
momen-momen bahagia, padahal itu hanyalah potongan kecil dari hidupku yang sebenarnya penuh luka. Ketika aku posting sesuatu, itu seringkali karena aku ingin orang lain melihatku bahagia, meski kenyataannya hatiku justru sedang rapuh. Itulah mengapa jangan pernah menjadikan postingan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita, karena seringkali apa yang kita lihat hanyalah hiasan luar, bukan isi hati yang sebenarnya. Bahagia itu ketika aku berdamai dengan takdirku, ketika aku memilih bersyukur pada apa yang aku punya. Kita afirmasi bareng-bareng yuk. Aku tidak akan membandingkan hidupku dengan orang lain. Hidupku adalah karunia indah yang Allah berikan. Setiap detik yang Allah beri adalah kesempatan berharga. Aku cukup karena Allah selalu cukup untukku. Jaga hatimu, jangan biarkan kehidupan orang lain merampas rasa syukurmu. Ingat, kamu tidak butuh hidup orang lain untuk merasa berharga. Kamu cukup karena Allah yang menciptakanmu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalau kamu merasa relate. Klik tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya dari aku. Karena setiap video ini insya Allah berisi pelajaran hidup yang relate dengan kita. Bukan cuma untuk sembuh dari luka, tapi juga untuk bertumbuh bersama. Kita bisa karena kita punya Allah. Jadilah obat untuk lukamu sendiri. Jika video ini muncul di berandamu, itu bukankah kebutuhan aku, Risma Kiraina, The Healer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.